Ya, pada waktu itu ada pameran keris di UB, di Universitas Brawijaya. Okay. Terus saya tidak ikut pameran, meskipun saya diundang ke situ karena saya penggemar keris kan. Tapi saya itu kan orang Jawa. Saya hitung hari ini Pon Wage Kliwonnya itu warnanya merah. Nggak boleh kita itu sampai bursa keris, nggak boleh, itu etika Jawa ya. Okay. Terus saya mendatangi Sarasehan. Ternyata di situ ada satu kejutan baru bahwa 19 April adalah Hari Humor Internasional. Jadi besok rencana saya kalau punya rezeki pelawak-pelawak saya kumpulkan ya, karena mereka itu membuat gembiranya orang ya. Berarti rencananya semua pelawak di Nusantara ini mau dikumpulkan? Ya, mudah-mudahan ada waktu, dan kalau rezeki itu mesti kita tergantung usaha kita ya. Yang apakah negeri kita ini sudah lupa jati dirinya sampai orang seperti Kang Deddy harus berdiri sendiri menjaga warisan leluhur? Lupanya itu sudah sejak tahun 1974 kurang lebih ya. Ketika itu Pancasila itu sudah dirubah pada waktu Orba itu ya. Semula itu simpel sekali, Pancasila itu hanya 5K. Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. Nah, lalu pada waktu Orba itu ada peristiwa 65. Lah ini utang sejarah, dan bangsa kita nanti, Mas Deddy, kalau nanti menjadi RI 1 misalnya ya, harus berani membayar utang sejarah. Kalau enggak, tetap bukan orang yang kita tunggu. Ada kemungkinan enggak Kang Deddy jadi RI 1 yang? Akhir-akhir ini dari Keraton Jogja, saya itu sering dikomunikasi terus. Malah hari ini perjalanan menuju ke Pedepokan, mau konsultasi masalah bagaimana kalau Kang Deddy itu kita surung ya, untuk menggantikan apa yang ada ini. Mungkin bahasa umumnya itu masih baik di antara yang terjelek itu, ya toh? Intinya kesana intinya itu. Nah, kita ini sebagai yang warga Jawa Timur, harapan Eyang ini melihat fenomena Kang Deddy Mulyadi ya, seperti yang kita bicarakan tadi. Harapan Eyang sebagai warga Jawa Timur, apa nih yang harus dilakukan pemerintahan atau gubernur Jawa Timur ini? Ya seharusnya itu segera gayung bersambut ya. Jadi nggak usah malu-malu lah ya. Kalau ada yang baik buat apa sih malu untuk ditiru ya, ditiru. Dan wajib ditiru ya yang. Ya wajib ditiru, iya toh, semua hidup tuh niru, jangankan kok kepada manusia. Manusia pertama kali hidup tuh yang ditiru apa? Perilakunya binatang. Waktu itu kan belum ada sekolahan, belum ada pondok pesantren, belum ada universitas, belum ada sekolahan. Orang hidup tuh yang ditiru oleh yaitu binatang. Itu sudah tertera di dalam perisai Garuda Pancasila. Itu saja, mulai dari presiden sampai RT itu loh, semua di kantor ada itu. Tapi saya yakin mereka tidak tahu semua. Kalau tahu itu gampang, merintah bangsa Indonesia itu gampang, nggak usah diuber-uber ngene loh. Apa ada bumi yang wit godong kates tumbuh sendiri, pisang tumbuh sendiri pinggir-pinggir jalan? Kalau nggak surga nyata di dunia ini ya. Iya, jadi nggak diopeni ekonominya wis warek. Cuma permasalahannya bagaimana yang Saman katakan tadi itu, jiwanya tuh ayam, tentrem, damai itu. Jadi kebahagiaan tuh belum tentu kalau pegang duit ya. Nah, itu melihat fenomena pemimpin kayak Kang Deddy Mulyadi ini, saya pribadi sebagai warga Jatim itu iri ya. Kira-kira pesan-pesan dari Eyang Jati buat gubernur, saya sebut nama aja, Kofifa, itu apa ya? Pesan saya ya jangan promosi durian aja lah ya. Tadi ada ibu-ibu yang marah. Bu, ini saya dirukun ibu-ibu di viral ya. Bu Kofifa, saya itu warga Jawa Timur asli. Jangan dipameri tanda, katanya setiap 2 hari sekali dapat tanda penghargaan nasional dan internasional. Kita nggak butuh makan
tanda penghargaan gitu loh ya. Terus itu artinya kan rakyat kecil sudah seperti itu. Itulah Jawa Timur hebatnya. Jawa Timur tuh nggak ada yang dur, nggak ada yang pede. Lah kenapa kok hari ini saya berpakaian seperti ini? Karena umur saya sudah 80 ya. Yeah. Saya ingat pada waktu 2008 diangkat sebagai Prabaraja Jagat Jawa, sebagai Raja Jawa yang memimpin, mengkoordinir raja-raja seluruh Indonesia. Oleh karena itu akhir-akhir ini saya komunikasi terus dengan kerajaan-kerajaan, dan hari ini dari dalam Ngayuk Jogarta, Dr. Sriono, dosen Gama juga sedang berjalan dengan Dr. Edi dan Insinyur Edi dan Dr. Sofyan. Rencana saya apa? Rencana saya ini Republik Pancasila, Republik Indonesia yang dipimpin Mas Prabowo, saya panggil Mas saja. Dulu saya sering gini, saya ini Republik Pancasila. Ini yang ngarang Mbak Astrid itu. Re itu kembali, publik itu rakyat. Kembali ke rakyat. Nanti siapa yang merdeka? Harus rakyat. Tugas pimpinan nasional itu adalah hanya mengkoordinir ya. Jadi makanya cita-cita saya kembali ke kerajaan itu mutlak sekali. Baru nanti kalau sudah kembali ke kerajaan itu nanti rakyat itu ayem, tentrem. Coba negara-negara yang kuat, Belanda, Jepang, Inggris, ya. Belanda semua kerajaan semua. Oke. Kita balik lagi ke gubernur. Gubernur. Untuk yang pribadi, sejauh ini Kofifa itu sudah mewakili masyarakat Jawa Timur apa belum ya? Karena kemarin ada kasus ya, kayak di PT Shell itu penahanan ijazah, dan nyatanya sampai sekarang kan belum ada tindakan. Terus apalagi sekarang Kofifa gembar-gembor mau memperbarui ijazah yang ditahan, mau diganti dengan yang baru. Itu kira-kira langkah yang benar atau malah seolah-olah itu ada backup bagi pengusaha-pengusaha di Surabaya itu loh? Kalau sebagai gubernur jelas iya sebagai gubernur. Adapun sebagai gubernur kelihatannya tidak melaksanakan visi dan misi sebagaimana dulu niat berangkat dan janji-janjinya, kelihatannya di sana kelihatannya ya. Untuk itu saya sebagai masyarakat Jawa Timur, dan kemarin beberapa hari yang lalu itu sudah saya didatangi depokan saya, kerombongannya Pak di Bupati Malang tuh siapa namanya Pak Bupati Malang tuh? Pak Sanusi ya. Itu Mbak Jati punya rencana apa, Mas? Jawa Timur itu pegang peranan tentang Indonesia, dan kita kembali ke awal. Singosari dulu menghasilkan negara yang namanya Majapahit. Dan Majapahit kuat karena otak dan rasionya sudah digembleng sedemikian rupa dengan visi dan misi yang jelas, yaitu di penataran. Oleh karena itu segitiga bermudanya adalah Singosari, Trowulan, Blitar. Itu adalah segitiga bermuda yang harus kita terus pererat. Penataran itu kan ditatar, digembleng di penataran ya, penataran gitulah. Kembali ke masalah manusia di negeri ini dan penguasa di negeri ini. Kalau melanggar sumpah jabatan atau menipu jabatan gitu aja, menipu ijazah misalnya ya, itu menurut saya yang lebih jahat dari itu ada apa? Semua melanggar hukum Tuhan. Makanya di negeri ini kegagalannya di mana? Mereka melaksanakan sila pertama itu sudah gagal semua. Gagal semua. Iya, karena oleh karena itu 2019 saya membuat buku 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Oh. Iya. Makanya ngawur-ngawur ya. Iya, ngawur-ngawur. Misalnya ya, korupsi uang 10.000. Oh, 10.000 beli cumi kok enak. Padahal uang itu uang kas negara. Terus besok lagi ada 100.000 beli sate karo gulai. Loh kok enak gitu ya. Ya itu ya. Terus lama-kelamaan jadi biasa kan. Setelah itu lalu sholat. Perasaannya kalau sudah sholat itu diampuni, nggak bisa Mas, nggak bisa.
Ini kita bicara tentang apa namanya keadilan ya. Nah. Sekarang kan kita lihat banyak gerakan membela tanah rakyat kecil dan warisan budaya yang. Kenapa justru tidak dilindungi undang-undang? Ya karena yaitu tadi saya katakan sejak tahun masuk ke tahun 65 itu kita itu sudah bukan bangsa Indonesia lagi ya. Otak kita itu sudah dibuat sedemikian rupa, termasuk kurikulum pendidikan dirubah, lalu maaf ini ya, fanatisme agama itu didorong ke depan untuk supaya menonjol. Jadi mereka berlindung dalam agama dalam tanda petik. Kekeliruannya di situ. Lebih cenderung ke golongan gitu. Ke golongan ya toh, kalau orang mati demi kepentingan agama belum masuk surga. Kalau mati demi kepentingan keluarga belum masuk surga. Tapi kalau sudah berani mati di tiang salib, Tuhan Yesus maaf pinjam budaya orang Nasrani ya, disalib, dipaku. Apa yang dikatakan? Ya Bapakku, ampunilah mereka, sebab mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Itu kan mulia banget. Itu berarti bahwa tubuh ini sanggup untuk musnah karena demi kepentingan bangsa, itu baru surga. Yang patut dicontoh seperti itu. Nah, iya. Berarti pemimpin tertinggi di Jawa Timur ini belum mewakili kita semua. Waduh, jauh Mas, jauh, belum. Oleh karena itu, ini saya pernah berkali-kali dipancingi sama kawan-kawan itu apa nanti ada Satrio Piningit banyak, Satrio Piningit ribuan. Tapi yang ditunggu siapa? Satrio Pinilih. Kalau Satrio Pinilih hanya satu Mas, nggak mungkin Piningit banyak, orang nasionalis banyak, wes. Tukang becak di Malang itu ya, ada yang padahal tuh orangnya itu jalannya itu nggak saya kan gini, becaknya itu dikuasai merah putih banyak tuh isi banyak itu loh, itu kan nasionalis sifat. Padahal secara umum tidak normal orang itu, tapi hatinya normal, mulia ya. Iya. Yang apa jadinya ya Indonesia 20 tahun ke depan kalau semua pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi dimatikan perlahan oleh sistem? Ya dengan viral menggeliatnya si Gibran anak kemarin sore yang dikondisikan sedemikian rupa secara paksa. Itu secara paksa? Oh, saya pakai istilah secara paksa. Bagaimana tidak? Wong sebelum satu secara politik tidak memenuhi syarat, kedua kali secara umur tidak memenuhi syarat. Tapi bapaknya pinter, orang-orang KPU sama orang-orang ini diganti dulu kan, diganti orangnya. Ya ada yang saudaranya, ada yang ini, baru diangkat lah. Targetnya kan dia itu untuk menjadi RI 1. Saman bayang nih, sama narek nom ya. Nek Republik Indonesia Sabang Merauke Roti Morotai ya, dipimpin anak kemarin sore yang tidak pengalaman politik, apa jadinya? Ini yang ditunggu Barat. Itu bukan apa namanya isu belaka ya, memang itu by design ya. Oh iya, by design itu, by design. Dan saya yakin bukan otaknya Jokowi. Maaf, kalau secara real Jokowi itu ininya kurang mampu sebenarnya. Ya karena apa? Orba, oligarki, konglomerat bermasalah, koruptor bermasalah. Kalau dipimpin dia enak, dia bisa tidur nyenyak, gitu loh. Gitu. Iya. Apa mungkin termasuk pagar laut yang kemarin dibangun? Termasuk itu, makanya ada PEK 2 ya, itu sudah mengkondisikan negara dalam negara, ya. Makanya kemarin itu jenderal-jenderal senior pada bersuara itu, saya salut itu. Bagaimanapun TNI jenderal-jenderal senior itu ya, mau supaya si Gibran dimaksulkan, itu berarti jenderal-jenderal senior itu masih setia terhadap NKRI. Yang jadi sepakat? Sepakat banget. Iya. Oke.